Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, akhirnya sekarang kita masuk ke segmen Daily Update lagi. Karena udah cukup lama kita nggak segmen Daily Update. Tapi sekarang kita punya beberapa informasi yang cukup menarik, baik itu dari dunia DC, Marvel, dan sebagainya. Jadi kita akan kupas tuntas. Jadi di segmen kali ini kita ada sekitar 4 informasi menarik yang mungkin menarik kalian untuk memberikan komentar di kolom komentar di bawah, atau kalian punya tanggapan lain terkait yang lebih banyak kayaknya masalah ya di Daily Update kali ini. So, sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke berita yang pertama. Let's go. Jadi yang pertama ini datang dari film Aquaman yang kedua, di mana kita tahu sendiri kalau Amber Heard ini memerankan Mera, di mana banyak sekali setelah pertarungan sengit hukum antara Johnny Depp dan juga Amber Heard di pengadilan yang akhirnya juga dimenangkan oleh Johnny Depp. Akhirnya banyak sekali fans-fans dari DC terutama Aquaman menginginkan kalau Amber Heard ini diganti, di recast karena memang tidak layak kayak gitu. Jadi ya balik lagi, semua itu terserah ke pihak dari Warner Bros dan juga DC, yang mereka kalau mau ganti ya silahkan. Tapi menurut kalian gimana? Apakah Amber Heard ini layak untuk diganti? Kalau menurut gue pribadi adalah karena berhubung film ini udah selesai, udah proses ya produksi mereka udah tinggal mungkin proses marketing dan sebagainya. Jadi ya sangat kontras ya, tiba-tiba kalau diganti tiba-tiba merahnya hilang, tiba-tiba berubah jadi muka Ayu Ting Ting di sana kan, nggak kayak cukup sulit ya untuk mengganti sosok Mera ini. Bahkan mungkin di film ini sendiri peran dari Mera pun nggak terlalu dominan, kita yakin, karena ada banyak sekali masalah-masalah. Alangkah lebih baik menurut gue adalah diganti setelah film ini selesai, atau si Mera ini memang dibunuh karakternya oleh sang sutradara ataupun bagi pihak-pihak petinggi sana untuk kedepannya si Mera ini udah nggak ada lagi. Jadi alangkah baiknya seperti itu, jangan kasar ucuk-ucuk langsung ganti. Ini wanita ini sangat tidak layak, ganti. Menurut kita sih nggak sekasar itu gitu lah. Kita beri kesempatan untuk dia mati dulu nih karakter. Jangan kayak sinetron kita di Indonesia ya, bisa replace wajah, bisa ganti wajah seenaknya, operasi plastik tabrakan dar tiba-tiba ganti, nggak gitu. Ini Hollywood man. Jadi menurut kita sebenci-bencinya kalian sama Amber Heard, ya setidaknya biarkan dia meninggal dulu di Aquaman kedua ini guys. Tapi menurut gue pribadi adalah gue nggak sama sekali nggak memperdulikan permasalahan artis di luar filmnya, karena gue mau nonton ya udah, gue taunya Amber Heard itu Mera itu adalah ya ini dari kerajaan Atlantis. Gue nggak tahu itu siapa itu Amber Heard. Tapi setelah keluar di luar filmnya itu terserah kalian mau benci sama Amber Heard. Tapi ya kayak kita sama-sama kayak misalnya lu kayak sama penyanyi Ari Lasso, misalnya lu nggak suka sama Ari Lasso bukan berarti lu nggak suka sama lagunya. Menurut gue sih untuk jalan yang benar adalah kayak gitu. Jadi ya udah terserah gitu, jangan kayak ikut-ikutan gosip. Jujur gue juga nggak ngikutin ya beberapa masalah-masalah hukum kayak gitu. Urusan rumah tangga orang ngapain kita urusin gitu lah. Tapi ya terserah, itu hak netizen semuanya ya. Tapi sekarang adalah kalau memang benar Amber Heard ini diganti, menurut kalian siapa yang paling layak menggantikan Amber Heard ini? Nah, banyak sekali di luaran sana yang menginginkan Emilia Clarke untuk menggantikan Amber Heard karena memang sangat cocok, dan bahkan sebelum terpilihnya Amber Heard, kabar-kabarnya memang Emilia Clarke ini digadang-gadang akan menjadi Mera di Aquaman yang pertama, tapi ternyata gagal. Nah, menurut gua adalah Emilia Clarke ini memang cocok untuk menggantikan Mera, tapi ingat dia ini udah ada di seriesnya Marvel dan juga masuk ke Marvel Cinematic Universe, dan itu agak sedikit bertentangan dan juga agak sedikit kurang mungkin untuk dia tiba-tiba masuk ke proyek DC, dan dengan personanya juga dan juga masa depannya nanti di MCU juga cukup panjang. Menurut kita lebih baik untuk artis lain. Siapakah yang lebih cocok selain Emilia Clarke? Setelah kita pilah-pilah, memang ada banyak sekali artis-artis di luar sana yang cocok untuk menggantikan Mera, karena ya tinggal lu cat rambut lu warna merah aja dia cocok jadi Mera. Tapi memang setelah kita pilah-pilah, kita saring, kita simpelkan jadi satu artis yang auranya itu cocok untuk menggantikan Mera. Ini adalah istri dari Ryan Reynolds yang bernama Blake Lively, di mana Blake Lively ini tentu adalah istri dari Ryan Reynolds ataupun Deadpool lah. Dari auranya dan sebagainya, dari pesona dan juga gaya gimana badass-nya itu benar-benar cocok untuk menggantikan Mera di Aquaman nanti next yang ketiga ataupun yang kedua. Tapi itu pun kalau diganti. Nah, menurut kita Mera ini lebih baik nggak usah diganti, tapi lebih ke dimatikan saja di film pertama dan digantikan dengan love interest dari Aquaman yang lain di dalam komiknya, karena Aquaman ya nggak cuman Mera aja pacarnya men. Bahkan di dalam komik-komik, kalau kalian baca komik Aquaman, Aquaman ataupun Arthur Curry ini pernah memiliki
hubungan khusus dengan karakter yang bernama Dolphin. Nah, Dolphin ini alangkah baiknya di Aquaman ketiga lebih diangkat dan juga digantikan posisi merah ini menjadi Dolphin ini nantinya di proyek-proyek kedepannya. Itu lebih masuk akal dan gak ngerasa gerusuk harus ganti. Emang seenak itu gitu loh. Emang seenak itu buat film gitu. Nah, menurut kita itu adalah opsi yang kedua, selain adalah menggantinya dengan istri dari Ryan Reynolds itu Black Lively. Lebih baik juga untuk mengganti love interest dari Arthur Curry, tentu saja Dolphin ini guys. Tapi terserah kepada kalian, menurut kalian gimana? Apakah sebaiknya di recast atau dibunuh saja karakternya di Aquaman yang kedua? Jangan lupa untuk tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita beralih ke berita yang kedua. Ini datang dari film The Flash, lagi-lagi dari DC, ya Allah. Ini memang si The Flash ataupun pemeran dari The Flash, Ezra Miller ini berulang kali membuat masalah yang membuat fans-fans dari DC ini geram ya. Bahkan sampai sekarang kalau kalian buka di Twitter, dia trending terus DCU, The Flash, Justice League ini selalu ngebahas si Ezra Miller ini yang memang di luar sana isunya ya beredar udah pernah berantem seenaknya aja, nonjok orang seenaknya aja, alkohol, mabuk-mabukan. Dan juga sekarang yang terakhir adalah kabarnya ada orang tua yang melaporkan ke pihak berwajib bahwa Ezra Miller ini melakukan pelecehan kepada anaknya yang berusia 12 tahun. Itu masih gosip ya, gue nggak mau dibilang pencemaran nama baik lagi. Ini berdasarkan dengan berita-berita di luaran sana ya, kabarnya gitu loh. Kita nggak tahu benar apa enggak, tapi memang sejauh ini banyak juga yang pengen bahwa aktor dari The Flash ini di recast juga karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, lagi-lagi dising, lagi bener-benernya film lu sekarang aktor lu yang kayak gini ya. Tapi balik lagi ke pemimpin-pemimpin dari Warner Bros ataupun DC, terserah mereka. Tapi balik lagi segini, kita sebagai netizen, sebagai penikmat ya cuman bisa berkomentar dan bisa ngedumel aja tanpa bisa berusaha untuk memberikan solusi. Nah, tapi di sini memang ada beberapa tagar-tagar di Twitter yang menginginkan Grant Gustin ataupun The Flash yang versi series ini untuk naik ke versi film, tetap dia yang masuk menjadi The Flash di versi filmnya tanpa diganti sedikit pun. Ya menurut kita agak sulit ya, karena memang beda lah universe-nya. Memang ya The Flash ini penguasa multiverse-nya DC gitu lah, pembuka gerbang. Tapi alangkah baiknya aktor lain gitu lah. Grant Gustin mungkin capek juga. Kalau kalian ikutin di seri-series The Flash di versi TV CW, dia bahkan sekarang udah mulai free untuk film-film, udah mau lepas dari kontraknya sebagai The Flash. Tiba-tiba diminta lagi untuk memenangkan The Flash di versi movie ya. Kayaknya nggak mungkin deh The Flash, kayaknya Grant Gustin agak capek ya. Akan langkah lebih baiknya memang setelah ini selanjutnya adalah solusinya adalah kalau memang udah nggak mau pakai Ezra Miller dan dia tetap double, lebih baik sih filmnya ini tetap dijalankan ataupun disebarkan, tapi nextnya gantilah di recast. Lu punya multiverse gitu, lu bisa pakai di film Stargirl, nanti Stargirl movie mungkin Stargirlnya pakai multiverse, jadi kacau multiverse DC, tiba-tiba berubah nih wajah dari The Flash ini. Tapi memang ya sayang sekali, semoga saja Ezra Miller ini punya kesadaran dan gak mau mengulangi lagi dan minta maaf. Akhirnya fansnya mungkin bisa memaafkan dan tetap pakai dia untuk selanjutnya, karena wajahnya udah nggak bisa diganti men. Untuk The Flash tetap wajah ciri khas dari Ezra Miller sebagai Barry Allen tuh nggak bisa diganti ya. Bisa-bisa aja, cuman ya susah lagi ngulang dari awal lagi. Jadi kayak momok DC yang suka ribut akhirnya terulang lagi kan sama kita semuanya ya. Lebih baik ngomong pedes kan guys, ya kayak gitulah. Sekarang kita lanjut lagi ke berita yang ketiga. Ini datang dari film Buzz Lightyear. Ya kita tahu sendiri kalau teman-teman nungguin kan, pasti nungguin Buzz Lightyear karena cukup berbeda dengan film Toy Story kebanyakan. Ini lebih keren, apalagi yang isi suaranya adalah Chris Evans, Captain America, Human Torch. Dan kabarnya memang di sini di Indonesia tidak kebagian Buzz Lightyear ini tidak masuk ke bioskop Indonesia karena ada beberapa adegan-adegan LGBT. Karena memang kita kultur dari Asia memang agak belum bisa menerima dan juga kurang setuju dengan LGBT, jadi akhirnya ditolak film Buzz Lightyear dari pihak-pihak dari Indonesia sendiri. Mungkin lembaga sensor mungkin udah bernegosiasi sama Disney, dia bilang ini kita bisa tayangin tapi memang adegan ini dipotong. Tapi ternyata Disney memang bersikeras nggak mau motong ya, dengan beberapa alasan tertentu, akhirnya ya gagal tayang di sini. Ya menurut kita setuju-setuju aja sih gagal tayang, karena memang Buzz Lightyear ini kebanyakan untuk film anak-anak. Masa
LGBT sejak dini gitu loh. Kalau untuk kita dewasa umuran kita 18 tahun ke atas 30 kayak gue, menurut kita udah bisa nyaring mana yang benar, mana yang enggak, bisa mencari jati diri. Tapi kalau udah di supply suplemennya dari kecil ya susah juga ya. Boleh setuju boleh enggak, kalian boleh setuju ya silakan, guys, itu kan hak masing-masing, kalian mau pro kontra gitu serah kalian lah gitu. Tapi menurut kita lebih baik di cut lah. Untuk teman-teman yang pengen lihat LGBT-nya lebih baik masuk ke layanan streaming dan lainnya gitu. Lebih baik sih seperti itu gitu ya guys ya. Tapi terserah, mungkin teman-teman yang pengen benar menyaksikan kisah dari Buzz Lightyear, kalian tunggu aja di platform-platform streaming kesayangan kalian. Sekarang kita lanjut ke berita terakhir yang keempat, sayangnya yang terakhir ya. Ini datang dari DC lagi. Ini semuanya dari DC. Disney cuman satu, ini Buzz Lightyear. Di berita yang ketiga ini ada rumor-rumor dan juga hembusan angin-angin surga kalau Lady Gaga sedang dalam negosiasi untuk memerankan Harley Quinn di film kedua dari Joker yang diperankan oleh Joaquin Phoenix. Wow, Lady Gaga memerankan Harley Quinn, ya belum kebayang sih menurut kita. Memang wajah-wajahnya cocok, tapi apakah acting centil dan juga aduhai versi Harley Quinn selama ini bisa diterapkan oleh Lady Gaga, itu yang masih kita cukup ragukan. Tapi berhubung memang Joaquin Phoenix Jokernya ini memang cukup berbeda dan juga serius, kemungkinan besar wajah ataupun aura dari Harley Quinn gak akan sama seperti Harley Quinn selama ini yang dilihat di animasi ataupun di film-film utama dari DCU. Mungkin di sini Harley Quinn-nya lebih serius dan juga lebih matang lagi, karena memang tahu sendiri aura dari Joaquin Phoenix. Dan juga kabarnya juga film dari Joker 2 ini temanya lebih ke musikal, jadi banyak nari-nari, mungkin nyanyi-nyanyi kayak gitu. Jadi ya kalau mau yang kayak gitu cocok Lady Gaga, apalagi pakai suara aslinya, menurut kita cocok-cocok aja gitu ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan si Lady Gaga ini bisa acting sebagai Harley Quinn apa enggak. Kita lihat saja nanti, ya kita serahkan kepada mereka, kita cuma bisa menikmati aja gitu loh. Oke guys, mungkin hanya itu saja beberapa daily update kita, berita-berita terbaru yang mungkin saja kalian lewatkan. Sebenarnya ada beberapa lah ya, berita-berita yang menurut kita kalian udah tahu lah, kayak Wonder Man lagi digarap oleh MCU sekarang seriesnya. Kata kabarnya juga Chris Evans akan lebih mungkin kembali sebagai Human Torch sebagai Fantastic Four nantinya di versi multiverse dari Marvel. Tapi itu memang masih rumor, tapi itu memang kalian pasti udah tahu lah. Ini beberapa berita yang mungkin terlewatkan aja oleh kalian. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan daily update ini sampai selesai. Nantikan terus daily update kita selanjutnya, karena memang segmen ini sering dadakan. Setiap ada berita menarik kita bakal bahas, dan juga ini jadi ladang ataupun kesempatan kalian untuk komen di kolom komentar dan kita akan diskusi bareng-bareng. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jika kalian mungkin belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.